Alhamdulillah, disuruh kita kepada Allah yang mana telah memberikan kita kekuatan untuk mensyukuri segala karunia-Nya. Dan di kesempatan pagi ini kita bersama-sama dalam rangka untuk syukur. Tenaga kita pergunakan untuk meniatkan diri kita sama-sama berikhtiar untuk mencoba memahami kehidupan ini, menambahnya dengan ilmu. Karena dengan ilmu, amalan kita nanti akan dinilai oleh Allah dengan seberat-beratnya. Dan itu berarti akan memudahkan kita untuk kembali ke surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, ibu-ibu sekalian, kita masih ingat minggu yang lalu saya sempat langsung 2 minggu yang lalu ya, saya sempat langsung jumping ya, melompat ke satu hadis di dalam bab tentang bagaimana menerapkan tauhid yang itu bisa mengantarkan kita masuk surga tanpa hisab. Kan enak. Ibaratnya udah hutang banyak, dihapuskan. Sudah nggak perlu bayar. Kan begitu. Sama kehidupan kita juga sama ini. Kita ini berhutang kepada Allah sebanyak-banyaknya. Karena semua diberikan oleh Allah gratis. Gratis di dalam memahaminya ya berarti ini pemberian. Dan sangat tidak masuk akal kalau Allah tidak menanyainya. Loh, kamu udah saya berikan ini. Kamu kok nggak gini, nggak gini, nggak gitu. Sama juga dengan kehidupan kita. Diri kita masing-masing. Ini semua adalah pemberian Allah. Diri kita, jasad kita, rohani kita. Ini semua pemberian Allah. Nanti akan dipertanyakan. Maka bagaimana kita, ikhtiar kita untuk mempertanggungjawabkannya itu. Dan di dalam prosesnya nanti, ujung-ujungnya kita juga minta, ya Allah, memelas, memohon, ampunilah hamba ya Allah. Dengan segala kekurangan hamba. Hamba ingin masuk surga. Semua pasti sedemikian. Maka Nabi mengatakan, ini yang kemarin saya baca di akhir, siapa yang akan mendapatkan fasilitas sedemikian, yang mana di dalam kehidupannya itu adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Benar-benar sadar dengan sesadar-sadarnya segala amalannya mulai bangun sampai mau tidur lagi itu di dalam proses bertawakal. Jenengan tadi saya yakin ketika keluar rumah doanya bismillahirrahmanirrahim Allah. Bukan mau tidur baru tawakal ya Allah ya sudah. Tidak. Kan konsep tawakal selama ini kita pahami sedemikian. Usaha duniawi mentok tak berhasil. Ya sudahlah tawakal. Tidak. Kita tidak sadar. Padahal prakteknya kita meskipun tanpa kita sadari keluar rumah ataupun ya, rata-rata keluar rumah biasanya. Padahal bangun tidur itu sudah bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Buktinya tadi ketika kita tidur tidak ada daya. Bangun bisa gerak. Apakah kita yang bisa menggerakkan? Tidak. Allah yang mengizinkan, akhirnya kita merasakan diri kita yang menggerakkan. Dan dalam prosesnya, siapa orang-orang yang bertawakal itu? Menurut kacamata Allah, bukan kacamata kita. Nabi menggarisbawahi dalam kaitan ini adalah yang mereka humul ladina la yastarquna wa la yaktawuna wa la yatatayyarun. Mereka yang yastarquna tidak minta diruqyah,
Ini bahasa simpelnya, wala tahun yang juga tidak minta segera penyakitnya dihilangkan ketika diberi sakit. Karena apa? Sudah nggak sabar. Semua orang ingin sehat, tapi ini nggak sabar. Udahlah. Bahasanya yak tahun, kawa yakwi. Kawa yakwi itu minta disetrika. Yak tahun, iktawa yak tawi itu minta disetrika biar penyakitnya langsung hilang. Karena dulu sejarahnya kalau sakit nyari sesuatu bisa panas, dibakar, dinyonyok, hilang. Wala yatatoyarun. Dikit-dikit, waduh gara-gara ini. Yatatoyar. Dari kata toyar, toyir, sesuatu yang berterbangan. Biasanya kalau kita melihat sesuatu itu aneh, wah pertanda apa ini? Intinya dari ketiga hal ini adalah al-istislamu li qada'illah. Benar-benar menerima kodoknya Allah. Rukun iman yang keenam, kodok dan kodar. Kalau kodok ketetapan, kodar ketentuan. Kodok, kalau Allah sudah menetapkan nggak bisa berubah. Tapi kalau Allah mentakdirkan, masih bisa berubah. Takdir masih bisa berubah. Kodok yang nggak bisa. Yang akan diminta tanggung jawab nanti adalah itu tadi. Ketika Allah mentakdirkan sesuatu, imma syakiron, imma kafuro. Kita ini bersyukur atau kufur. Dan ini dikatakan oleh Nabi berkaitan dengan ini saya bacakan hadisnya secara lengkap. Ini saya potong di sini aja karena panjang. Uritu alaiyal umam. Nabi dibuka pandangannya. Uritu alaiyal umam. Ditampakkan kepadaku golongan-golongan, umat-umat. Jadi nanti di padang mahsyar, nah, itu ditampakkan. Nabi sudah ditampakkan hal ini. Maka Nabi lihat di dalam sejarah kehidupannya. Yes, dunia ya diambil seperlunya. Akhirat diharapkan sebesar-besarnya. Jadi bukan meninggalkan dunia, tapi diambil seperlunya. Karena Nabi sudah dipaparkan apa yang akan terjadi. Nabi mengerti untuk tidak tertipu dengan dunia yang memang kita tuh gak akan cukup. Tidak akan pernah merasa cukup. Untuk tubuh kita ini cuma segini. Masa mau punya kasur 10. Toh tidurnya juga di sepetak kasur. Sedemikian. Fara'aitun nabiyya wa ma'ur rohtu. Dan aku lihat nabi-nabi sebelumku. Wa ma'ahur rohtu. Dan selalu diiringi oleh umatnya. Ar-rohtu itu lebih dari 10. Biasanya kalau jamak itu lebih dari 2. Kalau dikatakan rohtu itu lebih dari 10. Jadi banyak. Wan nabi wa ma'ur rajulu war rajulani. Dan ada juga nabi yang hanya ada diikuti oleh 1 ataupun 2. Tetapi diriku wan nabiyyu wa laisa ma'u ahad. Dan ada juga nabi yang enggak ada yang ngikuti. Itrafa ali sawadun azim. Tetapi ya, diangkat untukku bendera hitam yang besar. Muncul ada bendera hitam. Fadhanantu annahum ummati. Aku kira itu adalah umatku. Faqilali hada Musa wa qumu. Itulah golongannya Nabi Musa dan pengikutnya. Fanadatu faida sawadun azim. Kemudian aku lihat ada gelombang lagi pakai dibawakan bendera hitam. Faqilali, kemudian dikatakan kepadaku, hadi ummatuka wa ma'um sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wala adzabin. Nah, yang ini adalah umatmu wahai Muhammad. Yang mana disertai akhirnya dengan sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Inilah
Jadi nanti gerombol-gerombolan, itu saya bisa bayangkan ada satu golongan yang mana itu adalah golongan yang terdiri dari sab'una alfan, tapi di sini tidak disebutkan 70.000 apa, 70.000 kepala atau 70.000 kelompok, tidak disebutkan. Yang mana yadkhulunal jannah bighairi hisab wala adab, masuk surga dikelirkan semua, sudah tidak ditanyai, tidak diminta tanggung jawab apapun. Tsumma nawadu fadakhala manzil, kemudian berada pada posisinya fakhadun nas fi ulaik, manusia yang lain akhirnya tertegun, malu. Oh, jelas, jadi manusia yang lain tahu, oh ini golongan yang masuk surga. Karena pada saat itu semua waktu silama fisudur, sudah dibukakan segala isi hatinya. Jadi sudah mengerti, nggak bisa apa-apa. Kalau sekarang kita hidup di dunia, andaikan kita jahat, naudzubillah, masih bisa kita tutupi. Apalagi dengan pakaian koko, baju takwa, peci, bisa. Tetapi esok tidak ada yang mampu untuk menutupi aib-aibnya. Kemudian terjadi pergunjingan. Fala allahumul ladzina sahibu Rasulullah. Oh, mungkin itu sahabatnya Nabi Muhammad yang hidup mengikuti perjuangan waktu Nabi masih hidup di dunia. Kemudian yang lain mengatakan, fala allahumul ladzina wulidu fil Islam. Oh, mereka yang sejak lahir itu langsung Islam karena orang tuanya Islam. Jadi kita sebenarnya belum selamat, karena itu tidak menjamin. Falam yusriku billahi syai'a, dan mereka tidak syirik kepada Allah. Wadakaru asya, akhirnya macam-macam, mengira-ngira. Fakharaja alaihim Rasulullah fa'akhbaru, kemudian Nabi muncul. Kan urusan akhirnya diserahkan kepada Nabi. Muncul faqala humul ladina, yang itu tadi saya katakan di depan. Mereka itu di dunia berhasil menjaga ketawakalannya, berhasil menjaga ketauhidannya. Karena ujung-ujungnya tauhid adalah menyadari. Ketika kita asyhadu alla ilaha illallah, kita tuh sadar kan. Kalau di bahasa Indonesia kan sebenarnya kan, ya Allah, Engkau adalah saksi bagi hidupku. Asyhadu alla ilaha illallah. Karena kita mempersaksikan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi singkatnya, marilah kita di sisa hidup kita ini, tidak ada yang menjamin. Kita juga nggak bisa, oh saya masih muda, masih panjang, juga tidak bisa. Bisa jadi yang sudah sepuh malah diperpanjang oleh Allah. Tapi kalau dilihat dari kacamata ini, semakin lama hidup di dunia, tanggung jawabnya semakin besar. Tapi mari kita bungkus kehidupan kita dengan kesadaran itu. Ketika kita sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita sadar. Maka tauhid itu dari bangun tidur sampai menjelang tidur. Apa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Itu nanti akan diminta tanggung jawab oleh Allah dari diri kita. Apa? Apakah kita setelah bangun tidur sampai mau tidur itu selalu mengingat bahwasanya kita itu, amalan kita diawasi oleh Allah dimanapun kita berada, di ruang tertutup maupun ruang terbuka. Dan apakah akal kita yang Allah karuniakan ini kita pergunakan untuk memikirkan kebesaran Allah? Karena pada hakikatnya Allah, bukti keberadaan Allah, inilah dunia ini. Kita ini mampu gak berpikir bahkan diri kita ini, oh iya, saya ini bukan milik saya, ada pemiliknya, yaitu Engkau ya Allah. Selalu kesadaran itu kita pupuk. Dan tidak ada di antara kita ini yang maksum. Jadi marilah kita bersama-sama
saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Yang utama untuk diri kita, mengingatkan diri kita dia paling berat, mengingatkan orang lain mudah, mengingatkan diri kita nih yang paling berat. Maka marilah kita menanamkan, tidak ada hari yang dikatakan telat ketika kita dibangunkan oleh Allah, berarti kesempatan kita untuk mendulang pahala dengan cara yaitu tadi. Kita mulai segala aktivitas kita dengan bismillah, dengan basmalah. Insya Allah ketika diawali basmalah, mudah untuk menutupnya dengan alhamdulillah. Dan mudah juga dalam prosesnya untuk bersyukur. Toh kalaupun kita lupa basmalah, di tengah-tengahnya masih bisa kita mengingat bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Itu bukan doa makan saja, semuanya sebenarnya. Karena intinya bagaimana setiap aktivitas kita bungkus dengan zikir dan bertafakur atas semua karunia Allah ini. Kami cukupkan pada pembahasan ini. Semoga kita semakin dikuatkan oleh Allah dan semakin mampu menyadari bahwasanya semuanya ini akan kita pertanggungjawabkan balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.